Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah yang membahas perkembangan persyarikatan di berbagai negara. Bersama saya Arina Nur Rahma, inilah Diaspora Muhammadiyah. Dan kita langsung saja untuk bertemu langsung dengan Dewan Penasihat PCIA Taiwan periode 2001-2023, Mbak Yuniar Wardani yang sempat mengenyam pendidikan di Taiwan dan baru saja kembali ke tanah air. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Mbak Yuniar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mbak Yuniar di Taiwan maupun di Indonesia? Alhamdulillah, baik. Baik, oke. Mbak Yuniar, bisa sedikit diceritakan awal muasal bagaimana PCIA berdiri di sana dan sudah berapa tahun berkembang di Taiwan? Iya, baik. Terima kasih, Mbak. Kebetulan kalau kita cerita tentang perkembangan PCIA, tentunya tidak lepas dari perkembangan PCIM dulu ya. Jadi sekitar tahun ini sebetulnya perkembangannya sangat luar biasa dalam artian mulai dari sejarahnya itu teman-teman mulai mendata keanggotaan itu sekitar tahun 2007-2008. Tetapi sampai akhir 2008 itu tidak ada perkembangan yang berarti. Kader kita terbatas, kemudian geliat untuk komunikasi lewat media sosial ini juga sangat terbatas. Kemudian sekitar tahun 2013 sampai 2014 beberapa kader mulai masuk lagi, masuk Taiwan sebagai student, kemudian mulai ada kegiatan-kegiatan kecil sampai akhirnya di tahun 2014 ini kami mampu melaksanakan kegiatan kajian online, tapi belum berdiri PCIM apalagi PCIA. Jadi kegiatan dulu, kami melakukan kegiatan dulu siar lewat media sosial. Waktu itu kita menggunakan Radio Muhammadiyah. Kemudian pada tahun 2013-2014, kemudian teman-teman berkumpul, berkomitmen lagi untuk mendirikan PCIM. Qadarullah akhirnya pada tahun 2014 itu pula berkaitan dengan bersamaan dengan kegiatan kajian online, tepatnya pada 1 Februari itu lahirlah atau deklarasi dilaksanakan, kemudian lahirlah PCIM Taiwan. Karena sebagian besar teman-teman PCIM ini adalah perempuan-perempuan pekerja migran gitu. Akhirnya karena perempuan-perempuan pekerja migran ini jumlahnya juga lebih banyak, mahasiswa putri lebih banyak, kemudian berdirilah kami menginisiasi PCIA. Jadi 1 tahun sejak berdirinya PCIM, jadi tepatnya 2015 berdirilah kemudian PCIA Taiwan, tetapi karena suatu kondisi dan lain sebagainya, sekitar tahun 2017 itu baru SK turun. Tetapi kegiatan sudah mulai dilaksanakan pada 2015. Begitu cerita tentang berdirinya PCIA Taiwan. Salah satu yang menarik adalah banyaknya pekerja migran yang bergabung ke PCIM maupun PCIA-nya begitu. Dan sampai saat ini sudah ada berapa anggota, Mbak? Mengingat kan ada keuntungan tersendiri ya ketika pekerja migran ini kan jangka waktu tinggalnya cukup lama dibandingkan jika pelajar begitu. Ini juga menjadi keuntungan tersendiri di PCIM maupun PCIA di Taiwan dibandingkan negara-negara lain yang mayoritas pelajar begitu. Cukup lama tinggalnya, kontraknya juga pasti lebih lama dan mengembangkan PCIM maupun PCIA-nya juga lebih lama lagi. Nah, saat ini anggotanya sudah berapa? Ya, meskipun memang sebagian besar anggota PCIM itu adalah perempuan-perempuan pekerja migran juga pelajar gitu. Ya, sebetulnya berbeda sekali dengan teman-teman yang taruhlah kita berbicara tentang Mesir gitu. Anggota kami jauh di bawah mereka. Anggota aktif kami ya sekitar 50-an. Tapi kalau tercatat ya kurang lebih memang 120-an. Namun demikian, kenapa jumlah ini periodenya, setiap periode ada penurunan dan lain sebagainya? Karena memang pekerja migran mereka stay, tapi meskipun mereka stay, mereka punya punya berbagai macam keterbatasan dan wilayahnya itu sangat luas, boleh dikata sangat luas karena PCIM
cabang, tapi skopnya adalah satu negara, dan itu Weh. sangat berbeda ya, strukturnya berbeda dengan di Indonesia. Jadi sekitar 50 orang dan 80% di antaranya adalah teman-teman mahasiswa yang bolak-balik begitu. Nah ini kenapa jumlah anggota kami hanya sekitar 50-an, karena memang ketika sudah lulus teman-teman pulang, tapi yang tertinggal hanya teman-teman pekerja migran. Baik, baik. Nah, untuk saat ini bagaimana mengenalkan persyarikatan gitu, terutama untuk perempuan ya di Aisyah ini, apa saja yang diberikan atau program-program unggulan untuk bisa disampaikan kepada masyarakat apa saja, Mbak? Iya, jadi sebetulnya kalau berbicara tentang program, kami tetap mengacu pada program nasional. Artinya program nasional itu yang sudah ditetapkan oleh pimpinan pusat Aisyah dalam muktamarnya. Ya. Kemudian kami membreakdown menjadi beberapa kegiatan yang isu itu lebih tepat digunakan di Taiwan karena memang punya ciri khas tersendiri. Nah, untuk pendekatan-pendekatan program itu kami mengacu pada pendekatan-pendekatan dakwah ya. Kami membaginya misalnya ketika kita berdakwah tulisan, kami menggunakan kegiatan yang sifatnya pengajian outdoor. Jadi bukan bukan indoor. Kenapa? Karena teman-teman pekerja migran ini biasanya mereka membawa ama sama akong, kakek nenek yang mereka asuh. Jadi mereka mendorong kursi roda, kemudian mengikuti kajian. Nah ini yang menarik karena ama dan akong yang penduduk lokal ini akhirnya bisa ya paling tidak sekedar tahu lah Muhammadiyah itu apa, persyarikatan Aisyah itu apa gitu. Jadi ini kegiatan yang lesannya, meskipun tentu kami juga kegiatan yang sifatnya melalui media sosial ini ada. Baik. Kemudian ya satu lagi Mbak, ini yang memang benar-benar mungkin berbeda juga dengan teman-teman yang lain ketika ini adalah dakwah bilhal. Kami karena banyak pekerja migran juga yang belum mengenakan pakaian busana muslim dan lain sebagainya. Mereka setiap hari Ahad itu mereka nongkrong di suatu tempat yang namanya Taipei Station, dan itu di waktu libur mereka dari pagi sampai malam mereka di situ. Ketika ada forum seperti ini, kami memanfaatkannya dengan dakwah on the street. Kami bawa jilbab, kami bawa gamis, kemudian keliling dan memberikan, bahkan memakaikan kepada teman-teman pekerja migran yang ingin mengenakan busana syar'i, tapi mereka belum mengenakan. Jadi kami berikan langsung paket jilbab berikut gamisnya ke mereka, mereka langsung mengenakannya di situ. Dan kami juga membuka yang namanya klinik online all in one ini, jadi mereka bisa memeriksakan kesehatannya di hari itu juga, di forum itu juga. Begitu. Ini sesuatu yang menarik begitu ya, ternyata meskipun tadi ada keuntungannya pekerja migran menjadikan PCIM jauh lebih safety begitu ya untuk regenerasinya, namun ada tantangan-tantangan tersendiri bahwa harus bagaimana memberikan pemahaman-pemahaman tentang busana muslim dan lain-lain ya Mbak Yuniaria. Kita jeda sejenak Mbak, nanti kita lanjutkan obrolan kita di Diaspora kali ini. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah, masih membicarakan mengenai perkembangan persyarikatan khususnya PCIA di Taiwan bersama dengan Mbak Yuniar Wardani selaku Dewan Penasihat PCIA Taiwan periode 2021-2023, dan masih saja bersama saya Rina Nurrohmah. Mbak, kita lanjutkan perbincangan kita tadi. Menarik sekali program-program yang dilakukan oleh PCIA di Taiwan. Lantas tantangan-tantangan apa saja sih Mbak? Karena kebanyakan kan adalah anggotanya pekerja migran, tentu saja ada banyak hal yang menyangkut perempuan yang harus dilindungi di situ, banyak sekali. Apakah ada problem-problem yang berkaitan dengan imigran yang juga di cover oleh PCIA di Taiwan? Baik, terima kasih. Jadi isu-isu pekerja migran itu luar biasa ya, apalagi memang persoalan yang muncul itu sebetulnya fokusnya itu adalah ketidaktertiban bagi administrasi ketika mereka atau teman-teman pekerja migran ini kadang mulai berangkat sampai mereka selama di sana. Maksudnya ketidaktertiban ini kadang ada oknum-oknum nakal yang mereka memalsukan data dan lain sebagainya. Nah, kasus yang paling banyak dan itu menjadi tantangan bagi kami karena memang kami juga berusaha untuk fair, berusaha untuk
apa ya, berbagi rasa dengan teman-teman pekerja migran adalah ketika teman-teman pekerja migran ini tidak mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang disepakati. Contohnya mereka dijanjikan bekerja untuk merawat lansia atau caregiver, tapi realitanya lansia ini tinggal dengan putra-putranya yang rumahnya lantai misalnya sampai mempunyai 3 lantai, yang ternyata itu juga menjadi bagian dari pekerjaan teman-teman pekerja migran. Pada saat seperti itu biasanya teman-teman yang tidak kuat mereka akan melarikan diri. Nah, ini tantangan bagi kami ketika teman-teman pekerja migran ini tidak bisa mengapresiasikan apa keinginannya, kemudian mereka memilih untuk ilegal. Ini tantangan kami terbesar, dan lagi-lagi selain administrasi ini karena memang dokumen itu biasanya tertulis dalam bahasa Chongwon ya, Chongwon atau seperti bahasa Mandarin Chongwon itu, dan kita tidak diajari baca tulis Chongwon, tapi kita hanya diajari berbicara atau speakingnya, tapi writingnya kita tidak diajari. Itu menjadi persoalan dan tantangan besar bagi kami untuk membersamai teman-teman pekerja migran ini. Untuk saat ini Muhammadiyah maupun Aisyah di Taiwan seberapa diterima oleh masyarakat penduduk aslinya di sana, Mbak Yuniar, selama melanjutkan program, melaksanakan program, kemudian berinteraksi dengan mereka, seberapa diterima Aisyah maupun Muhammadiyah di sana? Iya, terima kasih. Kalau kita berbicara seberapa diterima gitu, tentunya kita harus ada survei ini ya, survei yang memang itu bisa valid datanya. Namun demikian, karena suatu kondisi kami hanya mengevaluasi bahwa ketika program-program itu dilaksanakan, kan tentunya teman-teman pekerja migran itu harus izin dari lopannya, harus izin dari majikannya. Ketika program-program kami laksanakan, teman-teman pekerja migran banyak yang terlibat, dan misalnya salah satu contoh misalnya ini tentang pelatihan kewirausahaan, kemudian kita pendampingan kewirausahaan itu forum-forum itu misalnya formasinya atau daya tampungnya 50 itu juga terpenuhi 50. Dalam artian ketika mereka izin keluar untuk mengikuti kegiatan itu kan melibatkan majikannya memberikan izin, dan majikannya tahu kalau mereka mengikuti kegiatan di Perserikatan Muhammadiyah, baik itu ataupun juga Aisyah. Jadi indikatornya kalau kemudian ditanya seberapa besar, ya mungkin tidak sebesar kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang lokal, tapi paling tidak ketika kegiatan kami dilaksanakan, daya tampung yang kami sediakan itu selalu terpenuhi. Baik, program selain bagaimana berinteraksi dengan tenaga migran, juga pasti kan ada program-program lain yang menarik. Dan apa saja selama yang dilakukan Mbak Yuniar di Taiwan begitu dengan rekan-rekan yang lain begitu, apa yang menarik sih ketika berdakwah maupun berkegiatan sekolah maupun bekerja di Taiwan, Mbak Yuniar? Ya, jadi ya kalau menurut kami juga ya, seperti tadi yang saya sampaikan, kadang-kala teman-teman itu berangkat dari administrasi yang memang tidak tepat, atau kadang-kala tidak sesuai, contoh umur, kemudian pendidikan. Nah, pendidikan ini kan ada paling tidak SMP gitu ya, SMP, SMA, tapi ternyata mereka lulusan SD. Nah, peluang ini kemudian kami ambil, kami mencoba mendirikan suatu forum belajar yang kami namakan PKBM, ya. PKBM itu semacam kejar paket, Mbak. Kejar paket, dan kami membuka kejar paket ini untuk teman-teman pekerja migran yang mereka lulusan SD dan lulusan SMP. Baik. Berarti ini pernah disampaikan juga kejar paket ini oleh PCIM Taiwan juga. Berarti ini juga dilakukan oleh PCIA di sana ya, Mbak Yuniar ya? Karena kebetulan semua santri, semua rombongan belajarnya itu perempuan. Kemudian jadi PCIA sangat terlibat di situ tentu saja. Iya, jadi karena sebetulnya program itu di bawah PCIM, tapi karena kebetulan rombongan belajarnya siswanya itu semua perempuan, akhirnya ini kemudian memang di bawah PCIM, tapi pelaksananya semuanya dilakukan oleh
teman-teman anggota persyarikatan, dalam hal ini adalah Aisyahnya. Baik, ini Ya. saya akan beralih ke pertanyaan bagaimana mensinkronkan antara budaya Taiwan yang memang mayoritasnya bukan agama penduduknya tidak beragama Muslim begitu ya. Apa saja yang menarik sih tantangan-tantangan yang ditemui oleh Mbak Yuniar dan kawan-kawan di sana? Apa ya, kalau berbicara tentang tantangan nih, Hmm. ya misalnya ya Ramadan, pas Ramadan seperti ini Oke. nih. Iya, pas Ramadan seperti ini kan kita puasa. Ya. Konsep mereka, iya orang kalau tidak makan, tidak minum itu akan mati gitu. Jadi Hmm. ketika Ramadan, apalagi kalau Ramadan seperti ini biasanya jatuhnya pada summer ya, musim panas. Jadi memang durasinya lebih panjang, sekitar 16-17 jam. Nah, ketika habis zuhur itu biasa teman-teman atau kami sendiri ya ngantuk lah, inilah itu. Biasanya orang-orang sekitar kita akan mengatakan, "Mbok kamu minum saja, sedikit saja nggak apa-apa, minum saja, nggak usah makan tapi minum saja," misalnya seperti itu. Meskipun sudah berkali-kali kamu menyampaikan bahwa itu aturannya ada Kewajiban gitu, begitu tapi ya. mereka tetap tetap sewaktu-waktu itu refleks muncul kepeduliannya, ini minum, ini saya tak bawakan minum gitu. Mereka Iya. membawakan minuman, diminta kita untuk minum. Nah, Seperti ini itu hal-hal. berbicara Mbak Yuniar berbicara Ramadan dan sebentar lagi kita akan Ramadan, menyongsong Ramadan. Apa saja sih yang biasanya dilakukan oleh PCIM maupun PCIM di Taiwan begitu berkaitan dengan Ramadan kegiatannya? Tadi Mbak Yuniar menyebutkan ada pengajian-pengajian outdoor begitu. Apakah di Ramadan juga seperti itu? Ditambah mungkin agak kegiatan-kegiatan lain biasanya yang dilakukan? Iya, khusus Ramadan kami tetap kegiatan outdoor ya, karena sebetulnya gini, teman-teman pekerja migran itu liburnya itu 1 bulan sekali dan itu sudah direncanakan. Jadi mereka akan keluar dari rumah sepagi mungkin dan pulang ke rumah itu sekitar jam 9 sampai jam 10. Tapi ketika Ramadan mereka tidak keluar karena selain musimnya juga musim panas gitu, tidak nyaman, tapi mereka terus teman-teman juga puasa. Jadi kegiatan ini untuk teman-teman pekerja migran atau anggota PCIA ini lebih banyak memang dilakukan secara online. Jadi biasanya kami ada pesantren virtual. Pesantren virtual itu semacam, kalau di sini mungkin konsepnya hampir sama dengan Baitul Arqam ya. Jadi dilakukan secara rutin dan biasanya ini kita melibatkan teman-teman dari PCIA, PCIM Asia Timur. Asia Timur itu termasuk Korea, Jepang, kemudian China gitu. Kita melaksanakan kegiatan pesantren virtual secara online. Kemudian juga untuk teman-teman khusus PCIA ini ada Tahsinul Quran dan ini pun bekerja sama dengan teman-teman Mesir. Jadi ustadzahnya dari Mesir, kemudian santrinya semuanya dari Taiwan. Oh, baik. Seperti itu. Luar biasa. Jadi Iya, jadi kegiatan-kegiatan meskipun tidak bisa dilakukan secara offline, tapi kegiatan-kegiatan online terus dilakukan ya Mbak Junior. Kita jeda sejenak Mbak tetap. Junior. Kita lanjutkan obrolan yang menarik ini. Tapi kita harus jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Kami akan segera kembali. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah, masih bersama saya Arina Rohma dan juga Mbak Yuniar Wardani selaku Dewan Penasihat PCIA Taiwan. Mbak Yuniar, tadi berbicara mengenai puasa, kemudian sebenarnya apa sih yang dilakukan Mbak Yuniar dan kawan-kawan ini sebagai Dewan Penasihat ya untuk memberikan motivasi begitu ya, untuk agar PCIA maupun PCM di sana itu tetap solid ketika banyak kader-kader mungkin yang udah selesai melakukan belajar begitu ya, udah selesai studinya harus kembali ke tanah air. Apa saja sih yang harusnya dikuatkan dalam organisasi begitu? Ya, baik. Ini pertanyaan yang paling sulit karena memang ini persoalan klasik di semua PCIM, PCIA ya. Iya, betul. Iya, klasik ketika teman-teman sudah lulus pulang. Seperti ini, saya pulang. Iya. Kemudian dan ini sebetulnya satu sisi kami gembira pada bulan Januari ini, tahun ini PCIM Taiwan itu panen doktor gitu ya. Saya berbicara PCIM karena menghitungnya juga teman-teman yang putra gitu. Betul. Kami panen doktor dan tahun ini 9 orang pengurus yang lulus. Masya Allah. Ya. Lulus doktor dan
teman-teman yang lulus ini alhamdulillah hampir semuanya dari amal usaha Muhammadiyah, dari PTM dan PTA. Satu sisi senang karena sudah bisa kembali dan bisa membangun kembali universitas sebagai home base-nya. Tapi di sisi lain kami juga menangis karena kader-kader pulang. Jadi untuk menjaga kesinambungan persyarikatan ini tidak mudah. Persoalan juga adalah ketika teman-teman yang dari home base-nya dari amal usaha Muhammadiyah ini kurang berkomitmen dalam menjaga persyarikatan, mereka tidak mau aktif. Jadi ini tantangan kami. Nah, kami bekerja sama dengan pimpinan pusat Aisyah yang Majelis Pendidikan Kader. Biasanya ibu-ibu kita selalu rutin memantau kami, anggota-anggota kami, kemudian ada semacam pengkaderan, semacam silaturahmi yang kontinu, kemudian dari PCA sendiri juga melakukan hal yang sama, dan yang saya sendiri biasa lakukan ketika saya libur itu saya tidak nongkrong di kampus, tapi saya lebih banyak nongkrong tadi di TMS, membersamai teman-teman pekerja migran, ngobrol di situ dari pagi sampai sore, belajar Iqra, kemudian belajar menyulam, kemudian belajar membuat bros, bahkan kami juga saya pribadi biasanya teman-teman pekerja migran itu konsultasi masalah keluarga. Jadi itu antara lain salah satu cara yang saya lakukan untuk tetap kader ini tetap ada. Di situ tentunya nggak hanya kader yang sudah ada, tapi juga sekaligus promo mengajak teman yang belum mengenal persyarikatan untuk mengenal dan terlibat dalam kegiatan ini. Sehingga biasanya pada saat kita pulang ya paling tidak sudah ada tambahan anggota dari teman-teman pekerja migran. Baik, singkat saja Mbak Yuniar, ini sesi terakhir kita. Harapan dan juga tips bagi kader-kader muda yang di tanah air yang pengen banget untuk sekolah ke luar negeri, terutama ketika ingin belajar maupun bekerja di Taiwan, apa saja yang harusnya dipahami dan harus diingat begitu ketika sudah sampai di Taiwan? Oke, pertama jelas peluang, kalau kita berbicara peluang belajar di Taiwan itu besar sekali. Seperti teman-teman berpeluang ke negara-negara lain. Jadi beasiswa luar negeri itu banyak sekali. Tentunya semangat dan niat untuk bisa berkembang. Kemudian ketika sudah di Taiwan, ya ikuti role. Dalam artian ikuti role di sini adalah kita di sana adalah tamu, kita adalah kelompok minoritas. Bergabunglah dengan organisasi-organisasi keislaman yang memang di Taiwan cukup banyak, yang itu bisa menjaga keistiqomahan dalam beribadah, dalam beragama, karena tantangan ataupun godaannya banyak sekali. Dan kembali lagi adalah ini sangat penting karena saya cukup ternyuh dengan teman-teman yang sekolah dan ternyata problem rumah tangganya di Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Selalu berkomunikasi dengan keluarga, terutama untuk yang sudah menikah, dengan pasangannya, dengan putra-putranya, agar komunikasi yang rutin ini tetap merekatkan keharmonisan rumah tangga. Iya, jadi seperti itu tips saya. Jadi sangat penting Mbak, karena ini ternyuh akhir-akhir ini banyak banyak perceraian yang terjadi di antara teman-teman yang sedang studi di luar. Iya, karena pengaruh jarak dan juga sayang sekali perbincangan menarik ini harus berakhir. Nanti kita wawancara Mbak Yuniar dengan pertemuan-pertemuan berikutnya dengan tentu saja tema-tema yang berbeda. Mbak Yuniar, atas waktunya. Iya, terima kasih. Selamat berkumpul dengan keluarga lagi di tanah air. Terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan Mbak Yuniar. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Mbak Yuniar Wardani selaku Dewan Penasihat PCIA Taiwan.